Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan kami di sini Duo Laki Channel. Jadi kami sudah kedatangan narasumber kami yang paling top, paling hebat, paling pintar, yaitu Bapak Ruhut Sitompul, yaitu Terima pengacara kasih. kondang yang terkenal di Indonesia. Jadi kami akan membahas seputaran karir Pak Ruhut di pengacara. Untuk itu kami persilakan untuk Brother Karis Ciregar. Terima kasih Usia atas kesempatannya. Halo Pak. Halo Siregar, halo para angin-angin, mantap. Gimana kabarnya Pak? Baik, baik. Kegiatan selama pandemi ngapain saja Pak di rumah? Atau mungkin ada kegiatan di luar? Di luar tetap ada, di rumah, tapi saya selalu mengajak, kalau di Twitter saya tiap malam, saya kasih film-film yang ya cuma ada berapa detik, ada berapa menit, biar orang lihat. Kita harus patuh ya dengan protokol kesehatan. Kita harus bantu gugus tugas COVID-19. Karena apapun suasana sekarang ini, kita harus saling membagi dan kita harus saling membantu, berangkat daripada disiplin harus ditegakkan. Oke, baik Pak. Boleh tahu nggak sih Pak, Bapak sejak kapan masuk ke dunia pengacara? Oh ya, saya kuliah di Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum. Saya alumni tahun 79. Wah, aku udah tua. Umur aku udah 66 tahun. Terus saya mahasiswa, tingkat 3 pun aku sudah mulai jadi pengacara ya. Pengacara praktek karena kita kan masih mahasiswa. Kebetulan di Universitas Padjadjaran itu ada namanya Biro Bantuan Hukum. Kalau di Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum. Jadi saya kalau kuliah lagi kosong, kita ke pengadilan, ya bantu-bantu senior yang ada di Biro Bantuan Hukum. Itu ya awalnya. Itu sekitar tahun 77, 78, 79 saya tamat. 79 tamat, saya ikut dengan senior di Bandung, ya terkenal sekarang sudah almarhum Pak Bob Nenggolan, ya terkenal sekali itu. Saya alumni Unpad, dia alumni Universitas Parahyangan, dan saya direkomendasikan, puji Tuhan, tahun 82 ya, aku sudah jadi advokat, ya. Advokat itu ya kalau pengacara itu kan pengacara praktek izinnya pengadilan tinggi, ya. Kalau kami izinnya mulai dulu setelah direkomendasikan oleh Mahkamah Agung, ya, baru Menteri Kehakiman. Keluarlah itu tahun 82, ya, saya jadi advokat. Jadi ya lumayan lah. Kalau secara resmi hukum legalnya saya 38 tahun, tapi secara saya sudah di pengadilan mungkin sekitar 41 tahun, cukup lama. Ya. Alasan Bapak memilih sebagai pengacara apa Pak? Alasannya? Alasan saya, ya saya dari dulu saya kepingin hukum itu sebagai panglima, ya. Karena apapun satu negara yang baik, mesti tertib hukum itu mesti dilaksanakan, ya. Dan memang ya namanya waktu itu anak muda ya, waduh, saya banyak lihat-lihat dulu ya, karena itu saya punya skripsi mengenai undang-undang perkawinan. Saya mau jadi lawyer. Kalau ada orang divorce ya, orang bercerai atau apa, karena saya lihat wah di Amerika itu lawyer-lawyer yang menangani masalah rumah tangga, waduh, raja minyak dari Timur Tengah, dari Eropa, para wanita-wanita cantiknya Amerika, kalau mereka divorce, wah enak sekali tuh, bagi harta gono gininya kan begitu. Tapi saya juga udah termotivasi. Saya punya opung, saya orang Batak, sama dengan para Minangin dan Siregar. Opung saya bukan lawyer, pokrol bambu itu dulu namanya, karena dia bukan sarjana hukum. Tapi kita jangan lihat sebelah mata mengenai pokrol bambu ini.
mereka kadang-kadang opung saya itu terkenal sekali di Medan. Dia sering sidang, yang dia kalahkan bukan sarjana hukum, Mr. in the Rechten, itu artinya S1-nya dari Belanda, bisa dia kalahkan. Karena memang hukum itu di mata saya seni, ya. Jadi bagaimana cara kita, selama kita benar, nggak usah ada yang kita takuti, tetapi kita harus tetap berjalan di jalan hukum itu. Itulah kenapa saya menjadi cita-cita menjadi lawyer pada waktu itu. Arti hukum menurut Bapak sendiri apa ya? Arti hukum menurut Bapak? Hukum ini memang itu yang saya katakan. Kalau waktu kami belajar di Fakultas Hukum, ya definisi hukum itu banyak sekali. Karena itu saya ingat dosen saya 10 sarjana hukum definisinya bisa 11, 12, itulah saking banyaknya ya hukum itu. Tapi setelah saya belajar, saya ingat Profesor Dr. Sunaryati, waktu saya tingkat 4, tingkat 5, saya ujian kalau di Unpad itu dulu lisan, ya, ditanya apa hukum itu, ya, saya bilang keadilan dan ketidakadilan, itulah hukum. Supaya bisa mendekat antara keadilan dan ketidakadilan ini, harus ada undang-undang, harus ada aturan, supaya ada yang namanya dasar hukum. Wah, saya dikejar lagi oleh beliau. Bagaimana? Apa maksud kamu keadilan dan ketidakadilan? Oh iya, saya katakan, Ibu, Profesor, kan bagi yang merasa dia di pihak yang dimenangkan, adil kan? Betul nggak? Adil, hukum itu keren. Tapi bagi yang dikalahkan, nggak adil itu. Jangan-jangan ada, ya, UUD lah, ada macam-macam, kan itu. Enggak, yang lebih konkret lagi. Wah, dia Profesor Doktor hebat nih. Profesor Dr. Sunaryati. Saya bilang, ginilah waktu zaman aku dulu, kalian udah enggak. Ya, waktu zaman aku dulu kan ada becak. Ya, di bahasa Inggrisnya trisau, ya, becak. Tiba-tiba gubernur, saya nggak usah bilang gubernurnya, mengeluarkan aturan daerah bebas becak. Daerah bebas becak, ya dikeluarkan, tetap semua apa yang kita lakukan harus ada dasar hukumnya. Ya, melalui perda, hierarki perundang-undangan kan, Pancasila, sumber dari segala sumber hukum, udah itu Undang-Undang Dasar 45, terus TAP MPR, terus sampai ke bawah, sampai perdanya, itu juga dasar hukum. Ya, saya kasih contoh yang konkret, wah nilai saya tinggi pada waktu itu. Saya bilang, Pak, Bu, itu daerah bebas becak, disitulah keadilan dan ketidakadilan. Ya, bagi kita yang kita bukan tukang becak, ya, yang kalau naik motor, naik mobil, macetnya, ini semua karena becak, kan gitu kan? Belum lagi kalau zaman dulu becak kiri kanan suka-sukanya kan, nggak ada daerah bebas becak, ya. Kan kita kesel, keluarlah peraturan dilaranglah becak, daerah bebas becak. Adil nggak? Adil bagi kita, ya. Tapi bagi tukang becak itu rakyat kecil. Adil tidak? Nggak adil. Dia jadi nggak bisa cari makan. Tapi apapun yang dilakukan oleh pemerintah, kita harus dukung dengan catatan ada solusinya. Ya, daerah bebas becak dikurangi, akhirnya sampai seperti sekarang tidak ada tukang becak, tapi mereka disalurkan kerja. Jadi buruh di pabrik, ditingkatkan, ya, bisa bawa kendaraan roda 3, bawalah itu yang namanya bajai, ya. Udah itu ya baik lagi bisa jadi driver. Kalau sekarang kan ada Gojek, ya, macam-macam. Hal seperti itu. Jadi mesti ada solusinya. Biar inilah bicara hukum ini kita mengharapkan oke, keadilan dan ketidakadilan, tapi paling tidak kita cari titik singgungnya, kita dekatkan keadilan dan ketidakadilan itu. Karena itu siapapun petugas hukum, penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, lawyer, ya, jujur saja bekerjalah dengan hati. Selama bekerja dengan hati, nggak usah khawatir. Saya rasa itu. Dan tanggapan Bapak sendiri tentang hukum yang ada di Indonesia sekarang ini bagaimana, Pak? Ya, memang kita maaf ya. Kita bersyukur adanya reformasi, ya. Kenapa? Karena saya suka kalau bicara di TV, di beberapa acara selalu mengatakan
Apa bedanya reformasi dan sebelum reformasi? Itu saya katakan tadi dari awal. Waktu itu, panglima itu bukan hukum, tapi panglima itu kekuasaan. Karena panglima itu kekuasaan, hukum bisa dibelok-belokkan, kan begitu. Nah, sekarang reformasi, berjalan reformasi. Nah, mulailah kita berterima kasih para tokoh-tokoh reformasi, termasuk sekarang Pak Joko Widodo, ingin menjadikan hukum itu yang dikedepankan. Kan di situ, tapi ya jujur saja memang kan belum sempurna di sini. Tapi kita jangan pesimis, kita harus tetap optimis, percayalah. Satu saat kita betul-betul akan bisa menjadi negara hukum. Tapi paling tidak kan ya baru di era Pak Jokowi sekarang kan, kalau ada pejabat yang mempunyai kasus hukum karena beliau sekarang kan udah memasuki periode kedua, nggak segan-segan, ya. Contohnya kayak Menporanya, ya, masuk bui, ya. Begitu juga menteri lainnya, mesti begitu. Nah, itu artinya hukum sebagai panglima. Kalau dulu bisa dijangkau, waduh, dulu DPR pun nggak bisa. Sekarang udah berapa banyak DPR. Periode pertama saya DPR, mungkin cukup kami dulu 560, ada yang masuk sekitar 50-an, hampir 10% loh. Itulah hukum panglima. Pasti Bapak selama sebagai pengacara ada capaian yang Bapak sudah capai. Boleh nggak Pak ceritain sedikit apa yang sudah Bapak capai selama menjadi pengacara? Ya, jadi karena saya ya jujur aja ya, banyak yang saya capai, tapi bukan berarti para pengacara jangan begitu ya. Maksud saya begini, ya namanya orang ya mau jadi lawyer ya mengharapkan satu saat dia punya nama, dia punya penghasilan yang gede. Tapi harus mau anak tangga, ya. Ini kesalahan kadang-kadang lawyer sekarang. Kadang-kadang saya sedih juga, lawyer muda ditangkap, ya. Misalnya karena jadi markus, mafia kasus, atau katakanlah ya dilaporkan kliennya hal-hal seperti itu. Jadi disiplin lah, ya, disiplin dan jaga, ya. Kita punya kepercayaan. Karena kuncinya pengacara itu apa? Kepercayaan. Orang banyak tanya. Bang, kenapa pengacara itu banyak yang sukses orang Batak, ya, atau orang Cina, ya? Kenapa bukan yang lain? Saya bilang kami minoritas. Minoritas itu cuma satu modalnya, kepercayaan, ya. Kalau kami langgar kepercayaan itu, selesailah kami. Karena itu kami harus, ya, memegang semua apa yang sudah kita sepakati oleh klien kita. Begitu. Dan bagaimana tanggapan Bapak sendiri melihat ketika seseorang tidak adil secara hukum? Bagaimana tanggapan Bapak dan apa yang Bapak lakukan? Ya, kita miris ya. Saya nggak usah bilang kasusnya ya. Nggak enak ya, misalnya saya pernah nangani satu kasus ini pidana ya. Bagaimana perasaannya dia melihat istri anaknya diperkosa di depan dia, tapi taunya para pelakunya tetap merdeka. Saya pernah nangani itu, peristiwanya di Bekasi. Itu kan ketidakadilan. Tapi mungkin itulah waktu dulu saya muda, di Gili Terawangan, saya membela di NTB, rakyat digusur sampai tinggal di kandang kambing, melahirkan di kandang kambing. Ya, itu kan ketidakadilan. Hati saya menangis, tapi darah saya mendidih, nggak bisa terima. Saya dulu waktu Orde Baru pun nggak ada masalah. Saya bela orang, saya di penjara. Saya, ya, jangan kecil hati kalau kita harus di penjara untuk menegakkan kebenaran. Saya ditahan, nggak ada masalah. Jangan kita langsung, wah kalau dia ditahan selesailah masa depan kita. Saya masih ingat sekali waktu saya ditahan itu, wah bang, abang kan lawyer papan atas, kok begitu banget cara belanya. Selesailah abang dari penjara. Apa yang terjadi? Saya keluar setelah saya ditahan, tapi tidak proses pengadilan. Ya itulah, karena memang saya nggak salah. Memang kekuasaan Orde Baru kan pada waktu itu yang dikedepankan, ya. Akhirnya sidang nggak apa, di SP3 juga tidak. Padahal udah berapa puluh tahun, ya udahlah. Itulah hukum kita pada waktu itu, ya. Tapi yang terjadi, saya makin naik. Saya mau megang kes-kes gede, ya. Masalah kes-kes besar, bahkan sampai akhirnya, ya saya kaget juga. Saya jadi lawyer Presiden Orde Baru, Pak Soeharto, ya. Udah itu reformasi masuk.
Saya jadi lawyernya Pak Habibie karena dia dapat kuasa membela jaksa agungnya. Ya, juga udah almarhum Pak Andi Galib, saya lawyer jaksa agung. Ya, belum lagi saya lawyer peristiwa tim, ya, peristiwa Semanggi Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2. Saya lawyer, wah, puji Tuhan lah ya, ini semua karena kepercayaan yang maha kuasa Tuhan kepada saya. Aku nggak ada apa-apa, yang hebat itu Tuhan. Ya, karena itu saya selalu percaya kepada yang maha kuasa Tuhan. Saya jadi lawyer TNI Polri, ya. Saya berterima kasih. Yang saya bela, keren-keren loh, ya. Bukan hanya Pak Harto sebagai presiden, ya, tapi ya Pak Wiranto itu masih hidup orangnya. Saya jadi lawyernya. Almarhum Pak Faisal Tanjung, saya jadi lawyernya. Kapolri, mulai dari Pak Dibio Widodo sampai berapa lawyer sebelum saya jadi anggota DPR. Saya ada 7 Kapolri, ya. Saya dapat surat tugas, ya. Wah, saya berterima kasih. Belum lagi kes-kes lainnya, masalah perbankan, ya, masalah ya memang itulah yang saya bilang cita-cita dulu mau jadi lawyer karena mau menangani perceraian dan lain sebagainya. Bahkan jadi kebalikan, saya nggak mau nangani masalah begitu. Saya kasih ke orang-orang kantor saya saja karena bahaya, ya, karena ajaran agama saya mengajarkan kita tidak boleh divorce, ya. Jadi ya udahlah, kan kantor saya sangat Pancasilais, ya. Ada sahabat saya yang Muslim, ya, kita harus berteman semua. Ada yang Hindu, yang Buddha, yang Katolik. Jadi saya tidak pernah sarah. Siapapun mau kita sama-sama, kita Indonesia. Dan kalau boleh tahu Pak, apa yang Bapak lakukan ketika seorang tidak mendapatkan keadilan secara hukum? Ya, jadi begini, saya dulu punya LBH, ya, Lembaga Bantuan Hukum. Orang yang suka tidak mendapat keadilan itu rakyat, orang susah. Kenapa saya dirikan LBH? LBH itu kan moral force, ya, rodeo, ya, kita nggak boleh dibayar, ya. Bahkan itu yang kau katakan tadi itu bagus sekali, ya, perangin-angin, ya. Dia mencari keadilan, dia susah, ya. Kita nombokin loh. Misalnya datang, kita lihat dari kantornya kok belum pulang. Ya Pak, tunggu nanti nggak ada matahari, kan saya jalan nggak punya ongkos. Kita kasih ongkos, kalau nggak dari kantor kita suruh diantar. Ya, begitu juga. Ini saya tadi pengalaman saya banyak. Kan saya bilang dulu saya lumayan lah, advokat itu saya dulu umur 27-28 tahun, termuda di Indonesia, ya, pada waktu itu. Dulu orang mau jadi pengacara, advokat, nggak seperti sekarang, banyak sekali. Dulu, wah, dianggap, aduh, itu modalnya cuma yang di mulutnya aja, kan begitu kalau dibercandain orang, kan, ya. Jadi, waktu saya jadi advokat, orang tua saya pernah, karena saya keluarga daripada, apa ya, pejabat lah di era Orde Baru, udahlah kamu jangan jadi lawyer, ya, nanti jadi musuh dengan pemerintah, pegawai negeri saja, ya. Saya pernah loh pegawai negeri, NIP saya 01, Departemen Dalam Negeri, saya di Dirjen Agraria. Itu kalau menghadapi ya pungli atau apa, waduh, akhirnya saya mundur juga, nggak kuat saya kembali lagi jadi pengacara. Orang minta tolong urus ini, urus itu, harus dikasih uang, saya kasihan. Kadang-kadang saya lihat dia besok harus datang lagi, kamu kan jauh, kemana? Enggak, Pak, saya tidur di musola kantor Bapak. Waduh, saya terharu, ya. Tapi dia bawa uang, kasih duit, nggak tahu dari mana, mungkin dia jual tanahnya atau apa, biar urus apa. Saya bilang, enggak, untuk kamu aja, nggak usah, saya akan bantu. Karena itu, jadi kita bekerja apapun dengan hati, itu yang penting. Tentunya Bapak mempunyai sebuah visi dan misi. Kalau boleh tahu, apa visi Bapak dan misi Bapak sebagai pengacara? Iya, jadi ya, saya itu dalam penegakan hukum, visi misi yang saya selalu ingin sampaikan, saya mengajak semua orang begini, ya, tolonglah kita mau sukses melakukan visi misi kita harus disiplin. Udah itu apa? Kerja keras, ya. Udah kerja keras apa? Mau belajar. 3 poin ini harus. Saya anak polisi militer, bapak saya PM udah almarhum, saya anak tentara.
Saya ingat dulu bapak saya, itu yang selalu saya pegang visi misi saya ya dalam penegakan hukum ya. Saya ingat bapak saya bilang begini, kamu pegang 3 ini, disiplin, kerja keras, mau belajar. Kalau 3 ini kau sudah kuasai dengan baik, kau menjadi orang profesional. Jadi visi misi saya itu orang tuh harus jadi profesional, ya, harus jadi orang profesional. Nanti melakukan misinya kalau sudah profesional, waduh, saya ingat bapak saya bilang, Amang, orang Batak gitu kalau panggil anaknya Amang, Amang, kalau kau nanti sudah profesional, kau nggak usah khawatir dalam politik, ya, siapapun yang berkuasa dalam hal ini, mau partai politik, mau siapapun presidennya, karena kau punya keahlian, kau akan dipakai. Saya nggak ngerti waktu itu. Allah, bapak aku ini ada aja kan. Tapi saya, disitulah visi misi saya kembangkan terus. Ya, kenapa? Saya merasakan Orde Baru, saya jadi lawyer presiden. Masuk reformasi, saya jadi lawyer Pak Habibie, membela jaksa agungnya. Terus ganti presiden, saya selalu berkaitan dengan hukum. Itu karena apa? Karena profesional. Karena itu saya mohon, profesional dalam tanda kutip, bukan hanya di bidang hukum. Jadi siapapun kalau nanti dia nonton saya punya YouTube dari Parangin-Angin dari Sregar, ya, Sregar dan Parangin-Angin, profesional ini bisa juga seniman, itu profesional, nggak usah khawatir. Bintang sinetron juga profesional, ya, hebat loh penghasilan mereka. Lihat sekarang orang krisis, ya, mana ada mereka susahnya beli ini beli itu. Itu orang-orang profesional. Udah itu ekonom jadi orang yang profesional, guru jadi guru yang profesional, dokter jadi dokter yang profesional. Jadi di apapun disiplin kita, biar kita bisa melakukan misi kita sesuai dengan visi kita, kita harus punya keahlian. Ya, tukang batu pun nggak usah kecil hati, itu juga profesional. Emangnya kita bisa jadi tukang batu? Itu tinggal mereka tingkatkan kualitas kinerjanya, gitu aja. Jadi nggak usah khawatir. Tapi memang dalam hidup ini kita harus punya visi misi. Dan apa yang menjadi tips Bapak untuk anak muda yang ingin terjun sebagai pengacara atau lawyers? Jadi tips saya buat adik-adik yang mau jadi lawyer, memang ini mohon maaf, kalau jadi lawyer itu nyalinya mesti ada keberanian. Itu dulu kuncinya. Ya, harus ada keberanian. Tapi bukan hanya keberanian yang kebablasan, harus bertanggung jawab. Dan tolonglah kalau mau sukses, kepercayaan dijaga. Ya, istilah saya dulu, jangan KKO, kanan kiri oke. Itu sering lawyer. Dia dapat satu case, tapi lawan rupanya karena kita hebat, mau aja itu nanti kirim orang, pindah aja ke kami. Nanti kami kasih fee-nya lebih gede. Jangan khianati klien. Kalau kita dibayar segitu, ya udah, karena kita udah agree, kita udah setuju, ya kerjalah. Ya, nanti case yang lain lagi ya mungkin kita dapat fee yang lebih mahal gitu. Jadi kepercayaan itu harus dijaga. Dan seperti yang saya katakan tadi, ilmu dari bapak saya, harus disiplin kalau mau jadi lawyer. Ini lawyer kadang-kadang kurang disiplin. Ya, sudah itu belajar sesuai dengan semua ajaran, ya kita harus belajar. Tapi kerja keras itu seperti saya katakan tadi. Kalau sudah jadi lawyer, kalau kita profesional, ya, karena ada juga lawyer yang nggak profesional, karena itu kita harus profesional. Nggak usah khawatir. Lawyer boleh bersaing sesama lawyer, tapi nggak usah khawatir lah. Rezeki itu sudah ada dari Tuhan. Saya kadang-kadang sedih lihat lawyer ini memang jarang ada yang kompak. Pradi aja kan tahu asosiasinya, itu ada 3 atau 4 ketua umumnya. Pening aku tante. Aduh, banyak kali. Kan aduh, orang Batak lagi ya. Aduh, gimana ini. Jadi saya mohon ya, udahlah kita kerjasama aja yang baik dengan semua. Ya, bersaing boleh, tapi dalam ilmu ekonomi istilahnya persaingan sempurna. Ya, jangan saling menjelekkan ya. Jadi itu lawyer itu ini juga tadi aku bilang, kenapa orang Batak? Orang Batak suaranya keras-keras. Lawyer itu kalau di pengadilan harus keras suaranya. Itu. Tapi percayalah, keberanian yang aku bilang selama kita benar,
nggak usah khawatir. Dan ya pegang tangan Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, itu aja. Percayalah, kita pasti akan menjadi orang sukses. Dan terakhir Pak, apa yang menjadi harapan Bapak buat hukum yang ada di Indonesia? Ya, harapan aku bukan hanya penegak hukumnya, tapi semua juga kita lah ya, masyarakat. Jadi semua kita warga negara Indonesia, kita harus tertib hukum. Kita harus patuh kepada hukum. Sekarang sebenarnya nih ada pembelajaran dari Yang Maha Kuasa. Sekarang lagi rame virus corona, ya. Ada gugus tugas COVID-19, ya. Kan kita tadi saya sudah singgung protokol kesehatan. Itu kita harus patuh itu, tolonglah. Dibilang pakai masker. Saya di rumah juga karena tadi saya pakai masker. Cuci tangan, ya. Belum lagi ya olahraga berjemur jam 10 karena kita perlu sinar matahari. Hal-hal seperti itu, ya. Kalau itu bisa kita lakukan dengan baik, ini pembelajaran ke depan Indonesia ini. Aduh, hukumnya sekarang keren loh. Semua sekarang patuh, coba lihat. Memang kita dibantu sama Yang Maha Kuasa Tuhan, ya. Kita nggak tahu corona itu dari mana, tapi sekarang kan orang udah mulai kan tertib. Semua tertib. Memang kita harus tertib. Kalau kita mau negara ini maju, hukum sebagai panglima, ya, kita harus hormati hukum itu. Dan saya mohon, jangan kita ya nyogok kiri, nyogok kanan, tolonglah. Karena saya terima kasih, saya di DPR, banyak produk undang-undang, sekarang siapa yang kasih, kalau dulu kan yang menerima saja, yang dihukum, sekarang yang kasih juga. Jadi janganlah. Tapi kita berterima kasih. Sekarang kita udah mengarah ke negara hukum. Lihat polisi kita sudah bagus, tertib, ya. Mereka mendisiplinkan anggotanya, begitu juga kejaksaan, begitu juga pengadilan, ya. Begitu juga lawyer, ya. Tinggal lawyer ini aku karena aku advokat, aku bisa bilang senior loh, karena umur aku udah kepala 6. Mungkin yang seperti saya tinggal berapa lagi, ya. Saya mohonlah persaingan sempurna, bisa nggak biar kita dihormati? Sistem bar di sana satu, kita ini lembaganya terlalu banyak. Kalau lembaganya terlalu banyak, kita jadi menari di atas gendang orang lain. Tapi kalau kita jadi satu lembaga dan kompak, ya, ada yang bisa atur kita. Lawyer itu banggalah sebagai advokat, sebagai lawyer, selama kita berjalan di jalan yang benar. Buat saya Pak, satu kata buat Pak Anies sama Pak Ahok apa Pak? Gimana? Satu kata buat Pak Ahok sama Pak Anies. Satu kata buat mereka. Pak Ahok sama Pak Anies. Satu kata buat Pak Ahok sama Pak Anies Pak. Satu kata. Jujur maksudnya. Ya. Jujur. Itu aja. Kalau Pak Anies Pak? Kalau ya sebenarnya sama-sama, dua-dua harus jujur, ya. Kalau mau ditambah lagi, kita jangan hanya pintar memainkan kata-kata. Kerja, kayak Pak Jokowi katakan. Yang penting kerja. Tapi dua-dua itu mereka pemimpin. Karena pemimpin itu kan karena rakyat, suara Tuhan. Tapi siapapun yang sudah jadi kita harus dukung. Itu. Jangan orang karena kita kalah kita jadi gimana, jangan. Siapapun yang udah jadi kita harus dukung. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Siregar Parangkani, mantap, yes. Boleh sampaikan like, komen, di video ini. Boleh sampaikan like, komen, share dan subscribe Pak di video ini Pak. Oh nanti. Di video ini Pak sampaikan supaya direkam. Ya. Like ya, komen saya jujur saja, aku bangga lihat Siregar dan Parangkinangin, anak muda ya. Dulu saya waktu seumur kalian belum begini, ya. Tapi kalian ini hebat. Karena itu saya mohon ya, semua jangan lupa subscribe acara ini biar mereka semua nanti jadi YouTubers. Aku gini-gini YouTubers loh. Mantap.
Boleh foto Pak, supaya ada kenang-kenangan buat kami. Gimana fotonya? Saya foto dengan HP. Oh, Iya Pak. Sebentar saya foto dari HP Pak. Oke Pak. yang foto siapa? Saya Pak, saya yang foto. Oh ya, oke. Oke. 1, 2, 3. Udah Pak. Mau satu lagi penting nih. Satu lagi boleh foto. Boleh. Ini dari Boleh, Pak boleh. Jokowi. Ini dari Pak Jokowi. Kerja. Oh iya. Ah, 1, 2, 3. kerja. Ah, mantap. Mantap. Ya, sip ya. Boleh rekomendasi Pak orang-orang hukum yang bisa kami wawancarai Pak, supaya kami banyak ilmunya. Ada Pak Hendra Karyangan, partner saya. Ya. Dia bagus. Dia doktor, ya. Walaupun dia pendeta, ya. Tapi orangnya bagus. Orangnya lurus. Udah itu saya nggak punya nomor-nomor HP-nya ya. Silakan aja hubungi kawan-kawan saya, misalnya Hormasi Tompul yang suka berantem sama saya dengan cara dia, nggak apa-apa. Hubungi Hotman Paris, ya. Udah itu saya punya adik-adik yang menonjol. Silakan, mereka brothers, ya, keluarga Girsang. Hubungi Junifer Girsang dan Junifer Girsang. Media Panjaitan. Itu semua junior saya, tapi sekarang udah papan atas semua, kalah aku udah. Jadi sebenarnya aku nggak dapat nomornya, tapi kalau kalian menghadap bisa tahu, udah kok cari nomor-nomor mereka, telepon. Kami disuruh banget gitu. Iya. Kami disuruh banget. Termasuk ke Horman Paris bilang aja. Saya semua saya anggap kawan gitu aja. Nanti boleh ditolong kirim nomor rumahnya nggak Pak? Karena kemarin kami sudah di kantor, aku nggak di kantor. Nanti aku cari lah nomor-nomor HP-nya ya. Paling tidak selalu bareng sama aku bisa kirim Junifer, Junimat, Pak Hendra Karyangan. Nanti aku cari yang lain-lain lagi. Oke. Kasih Pak. Mantap. Iya Pak. Yo, mari. Koras, Mojo juga. Sip.